Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan di skip video ini atau jangan dilewati video ini, atau tonton terus video ini sampai akhir agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan selalu membuat berhasil apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah menjadi sahabat sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan Yesus kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menyuruh, memerintahkan agar supaya mereka saling mengasihi, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya agar supaya menjadi sahabat mereka dalam mengiringi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, mungkin kita sendirian, siapapun, kita pasti akan mengalami hal yang demikian. Akibat mungkin pengkhianatan, akibat dari ketika orang lain tidak merespon kita, atau ketika orang lain tidak menghargai kita, lalu kemudian kita seolah-olah merasa sendirian. Dan pasti kita memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat. Namun tidaklah mudah menemukan seorang sahabat atau teman baik, apalagi teman yang setia dalam segala keadaan. Urgensinya Bapak Ibu Saudara dalam mempunyai sahabat tentu bisa dilihat dari kesetiaan seseorang, di mana ketika kita sedang susah, dia ada bersama kita. Ketika kita sedang senang pun dia ada bersama dengan kita. Dan ini dapat digambarkan kepada dua pasangan. Satu pasang, maksud saya satu pasang dalam dua orang, di mana suami istri bisa menunjukkan bahwa satu pasang ini atau sepasang ini dapat menjadi sahabat. Tentu ini juga terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, di mana mereka saling mengasihi dan menjadi sahabat yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, atau kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, sahabat sejati kita, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, melawan segala tipu muslihat iblis, melawan kuasa si jahat, melawan tipu-tipu yang iblis rancangkan dalam kehidupan kita. Bahkan dia merancangkan kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita, yang sebenarnya ketika kita alami itu, kita malah menuduh Tuhan yang melakukannya. Padahal sebenarnya itu adalah rancangan si jahat untuk menuduh kita
untuk membuat kita terpuruk dan untuk membuat kita tidak bisa berdaya. Nah, sahabat adalah orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat dengan diri kita. Maka kita yakin bahwa sahabat kita pasti akan selalu ada, akan selalu menolong kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Persahabatan seringkali terikat secara emosional satu dengan yang lainnya. Ya, tetapi bagaimana jika suatu saat, suatu hari nanti, sahabat kita mengkhianati kita? Nah, hal ini yang dialami oleh Yesus, sahabat yang dikasihi Yesus, ya, yaitu Yudas mengkhianatinya demi sejumlah uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa realita mengapa kita menjadi sahabat sejati. Realita yang pertama, karena kita telah menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, realita ini yang dihadapi oleh banyak orang, di mana kita harus menjadi teladan dulu, baru kita akan dapat menjadi sahabat sejati. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita seorang sahabatnya Tuhan, tetapi kita belum menjadi teladan? Minimal kita menjadi teladan dalam keluarga kita, sehingga kita dapat menjadi sahabat sejatinya Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah tantangan yang berat bagi setiap orang percaya. Tantangan yang sukar, ya. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabat sejati itu sangat sulit. Ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Ada hal-hal yang perlu dia bekali dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk dia menjadi teladan. Kadangkala kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam hal tindakan, dan lain sebagainya. Makanya kadangkala ketika pun kita mengklaim bahwa diri kita menjadi sahabat Kristus, ternyata itu tidak menunjukkan bahwa kita sebagai sahabat Kristus. Kenapa? Karena kita tidak menjadi teladan, ya, tidak menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Nah, realita kedua, ada beberapa realita, dan realita kedua mengapa kita menjadi sahabat sejati, karena kita telah memiliki nilai. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki value, nilai, kualitas hidup. Kalau kita memiliki lisensi ini, bahwa kita memiliki nilai, nilai itu berbicara tentang integritas juga, dimana ketika kita memiliki sikap yang baik, perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat sejati. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus, suatu ketika ada salah satu murid Kristus yang pada waktu itu dia tidak memiliki nilai, value. Mengapa? Karena dia masih awal dalam mengikuti Tuhan. Tetapi kemudian ketika hari Pentakosta, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia memiliki value, ya, value yang luar biasa. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya yang kemudian menjadi sahabat sejati, yaitu memiliki value, memiliki nilai. Itu realita yang kedua. Realita yang ketiga, mengapa kita menjadi sahabat sejati? Ya, karena kita telah memiliki kasih agape. Nah, banyak orang ingin menjadi sahabat sejatinya Kristus. Nah, tetapi mereka belum memiliki kasih agape, kasih yang tanpa balas, kasih yang tanpa syarat. Banyak orang yang katanya sudah menjadi sahabat sejati, tapi masih kecewa dengan orang lain, masih nuntut dengan orang lain. Dia sudah memberikannya, tapi dia minta kembali, dia minta balas budi dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif lain, dalam hal lain, itu penting. Tetapi dalam hal ini, ya, dalam khotbah ini, dalam renungan ini, saya ingin sampaikan bahwa kita harus memiliki kasih agape, kasih yang benar-benar tulus, kasih yang tanpa motivasi, kasih yang tanpa balas, dan kasih yang tanpa maksud apapun. Kalau kita memberikan kasih yang agape dari Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat Kristus yang sejati. Bagaimana mungkin kita akan menjadi sahabat Kristus yang sejati sedangkan kita tidak memiliki kasih agape? Tuhan tidak mungkin akan bersahabat dengan orang-orang yang tidak memiliki kasih agape. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimana mungkin Tuhan mau bersahabat dengan orang yang membenci, orang yang
suka suka mengamuk, suka marah-marah, suka menggagalkan rencana Allah, rencana Tuhan dalam dirinya sendiri dulu, baru diri orang lain. Bagaimana mungkin, ya? Nah, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.